Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, kita percaya kuasa Tuhan luar biasa buat kita. Tuhan sungguh baik, sangat baik buat kita. Terima kasih Yesus. Mari kita datang pada Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Dia sungguh luar biasa, karena Dia luar biasa buat kita. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Pencipta lagu ini sungguh luar biasa. Waktu dia menciptakan lagu ini, sebelum dia meninggal, bahwa dia tuh seorang pemuda yang luar biasa, bahwa Tuhan sungguh baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan merencanakan kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita, walaupun apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu baik. Dia selalu percaya bahwa Tuhan sangat baik. Waktu itu dia sebelum meninggal, dia meninggalkan karangan lagu ini pada temannya. Tiba-tiba dia sakit. Dia meninggalkan seorang istri dan anak yang tunarungu. Walaupun hidup mereka sederhana, tapi pujian ini luar biasa. Membuat dia diberkati luar biasa. Menjadi berkat bagi kita semua. Dan pujian ini benar. Tuhan sungguh baik. Walaupun saat ini saudara-saudara hadapi masalah, keadaan rumah tangga, ekonomi, apapun yang sekarang ada, saudara-saudara hadapi, kita percaya Tuhan baik. Dia aja yang menciptakan lagu ini berkata, Tuhan baik. Walaupun dia hidup sederhana, anak tunarungu, kehidupan dia enggak, ya dibilang sederhana, tapi dia selalu bilang, Tuhan baik. Rencanamu luar biasa buat dia. Tapi benar, setelah itu pujian itu menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan bahwa Tuhan baik. Walaupun saat ini saudara-saudara sakit, ada masalah, kita bawa pada Tuhan. Kita percaya, kita katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Rancanganmu baik bagi kita semua. Haleluya. Mari kita katakan, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Kita katakan, haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan, benar Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, katakan bahwa Tuhan baik. Haleluya.
Yesus, terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Rencana Benar, indah, Engkau punya yang indah Tuhan bagi Kau kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah bagi kami Yesus. bagi Haleluya masa Yesus. depanku yang penuh harapan. Katakan, angkat tangan. Suaban, Angkat tangan saudara-saudara. Rasakan Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau punya rencana, Engkau punya harapan buat kami yang luar biasa Tuhan. Ya ralaba shikara laba laba shikara laba. Suaban, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Suaban, sungguh aman. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Benar Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Walaupun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia Yesus. Sembah Yesus. Jangan ada yang berdiam. Ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Tuhan lawat umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya ralaba shikara laba lawa shikara laba lawa shikara laba. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang terbaik buat kami. Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya ralaba lawa shikiara laba shande. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, umat-Mu Kau lawat Tuhan. Apapun saat ini mereka rasakan Tuhan. Beban berat yang mereka rasakan Tuhan. Mungkin mereka dikecewakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Walaupun di sekitar kami membuat kami sakit Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang baik. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan, Engkau lawat Tuhan umat-Mu Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau beri penghiburan bagi umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus.
dengan bilu-bilu darah Yesus kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang beban berat Tuhan, kau lepaskan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kau hibur mereka. Beri penghiburan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi yang kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berserah padamu Tuhan. Kami mengangkat tangan padamu. Karena kami tahu Engkau sangat baik dan sangat teramat baik buat kami Tuhan. Terhenti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi saat ini. Karena kami tahu. Kami hanya tahu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Rencana-Mu ada yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau beri kekuatan bagi kami, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya, kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, kami hanya memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, beracaralah buat kami Tuhan, di bedah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Roh Kudus memimpin kami, mengurapi kami Tuhan. Khususnya hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar umat-Mu Tuhan dikuatkan, umat-Mu menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami saatnya Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami akan menari di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, yang percaya kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita ada bersuka cita, kita akan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia luar biasa, karena Dia sungguh baik. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau mati buat kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau menyelamatkan bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah
diri kita. Haleluya. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus. Jesus is so good to you and me. Jesus. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Apapun saat ini saudara-saudara hadapi, dulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan sungguh baik Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat jemaat-Mu Tuhan. Walaupun mereka Tuhan hanya ibadah di online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Engkau memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkau berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan sungguh luar biasa. Kepernyataanmu Tuhan bagi kami Tuhan. Kemurahan berkat-Mu Tuhan luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau hiasi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Kemurahan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa. Teramat baik buat kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan, umat-Mu Tuhan ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan semua Tuhan. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan bagi hamba-Nya. Baik saudara, sama-sama kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat waktu yang singkat ini Tuhan. Kami boleh menyediakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa hati kami, segala pikiran kami buka telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita kembali. Ya, pada hari ini saya akan memberikan firman Tuhan, akan berbicara tentang perkawinan di Kana. Kita semua sudah tahu tentang kisah perkawinan di Kana. Ini adalah salah satu pelayanan Yesus yang pertama setelah dia dibaptis. Nah, pada hari ini saya akan membawakan topik ini. Kita sama-sama belajar apa yang kita dapatkan dari pelajaran ketika Yesus melayani pertama kali di kota Kana. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang kedua, saudara, dan perjanjian baru. Sini kita akan buka dalam Yohanes pasal yang kedua. Nih, nah kita akan membaca di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan katakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini ada kata tanda, saudara. Di judul perikop ini tidak dikatakan perikopnya tuh mujizat Yesus yang pertama atau mengubah air menjadi anggur. Tapi perikop cerita ini dengan judul yaitu perkawinan di Kana. Kenapa tidak dikatakan bahwa ini adalah perjamuan mujizat yang pertama atau merupakan mengubah air menjadi Yesus merupakan mujizat yang pertama. Tapi judul perikopnya, judul ceritanya itu perkawinan di Kana. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu mengapa Yesus melakukan pelayanan yang pertama ini sebagai tanda darinya. Nah, berbicara tanda, saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam tanda. Contohnya, ketika saudara berada di dalam toko, dalam sebuah mall, ketika saudara ingin pergi ke toilet, saudara, pasti saudara mencari sebuah tanda. Dan tanda ini pada umumnya bergambarkan laki-laki dan perempuan. Nah, ketika saudara mendapatkan dan melihat gambar tanda itu, saudara tidak akan berhenti di tanda tersebut. Dan saudara tidak akan melakukan kegiatan tersebut di tanda tersebut. Karena tanda ini untuk menunjukkan sesuatu. Karena tanda inilah yang menunjukkan, mengarahkan sesuatu. Supaya kita melakukan kegiatan sesuatu di mana tanda itu menunjukkannya, saudara. Nah, dalam pelayanan Yesus di Kana ini, dia memberikan sebuah tanda, saudara. Artinya, tanda ini bukan hal yang harus kita cari, tapi apa di balik tanda? Apa di balik mujizat Yesus di perkawinan di Kana, saudara? Banyak orang mencari tanda-tandanya, saudara. Banyak orang hanya mencari mujizat-mujizat Yesus tanpa ingin mengetahui apa di balik makna mujizat yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Ketika seorang disembuhkan, ketika seorang dipulihkan, ketika seorang diberkati, itu adalah tanda dari Tuhan. Tapi apa yang di balik semua maksud tujuannya tersebut? Orang hanya ingin mencari tangannya Tuhan, saudara, tanpa ingin tahu apa isi hati dari Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, firman Tuhan katakan bahwa pelayanan Yesus ini terjadi di kota Kana. Kota Kana adalah salah satu kota yang salah satu kota kecil
Yesus tidak melakukan hal mujizat pertamanya, pelayanan yang pertamanya di kota yang besar. Bayangin saudara, kalau saudara seorang bisnismen, saudara seorang pengusaha, saudara ingin launching sebuah produk, pasti ingin launchingnya di sebuah kota yang besar, sebuah tempat yang besar, di mana semua orang bisa menyaksikannya, produk apa saudara. Tapi semua orang tidak melihat ketika Yesus melakukan mukjizat atau melakukan tanda yang pertama ini. Ini berbicara apa saudara? Yesus berbicara kepada kita belajar dari hal-hal yang kecil dalam setiap perkara kehidupan kita untuk tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Yesus tidak langsung perkara yang besar di tempat yang besar. Karena apa saudara kasih Tuhan? Yesus melakukan pelayanan yang pertama ini tidak diketahui oleh siapapun juga, hanya beberapa orang tertentu saudara. Artinya apa saudara? Dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ingin berhasil, kita mencapai kesuksesan, kita ingin dilihat, kita ingin diekspos. Saya ini apa? Saya ini siapa? Artinya ini toh keberhasilan saya, ini prestasi saya. Bukan itu yang kita kejar saudara. Yesus melakukan hal yang pertama ini, tanda yang pertama ini di perkawinan Kana. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan tidak ada satu proses pun yang tahu ketika air diubahkan menjadi anggur, saudara kasih Tuhan. Nah, berbicara Kana ini, Yesus sebenarnya ada satu maksud tujuan ketika dia melayani pertama kali di sebuah perkawinan pesta, saudara. Jadi berbicara tentang sebuah lembaga terkecil dalam kehidupan manusia, yaitu keluarga. Yesus sebenarnya ingin merekonstruksi keluarga-keluarga yang benar-benar pada zaman dulu kurang begitu memahami firman Tuhan. Ketika mulai dari Abraham, saudara kasih Tuhan, walaupun Abraham dikatakan orang yang beriman, tapi keluarganya berantakan, saudara. Dia poligami, dia punya anak, dan anaknya ini punya anaknya lagi, anaknya Ishak, yaitu Esau dan Yakub, tidak rukun hidupnya, saudara. Terus keluarganya menjadi keluarga berantakan. Nah, ketika Yesus hadir di dunia ini, pertama kali yang dia ingin benahi, yang ingin dia perbaiki itu sebuah keluarga, saudara. Makanya Yesus ini menyelamatkan sebuah keluarga dari sebuah aib, saudara. Karena pada tradisi zaman dulu, anggur adalah hal yang utama. Anggur merupakan sebagai topik perbincangan. Kalau orang kehilangan anggur dalam pestanya, dia akan menjadi omongan-omongan banyak orang. Bayangkan ketika saudara menyiapkan pesta segala macam, ada satu makanan, ada satu yang kurang, pasti akan menjadi bahan perbincangan. Orang-orang bahkan dari keluarga akan dicap jelek, saudara. Nah, Yesus menyelamatkan perkawinan ini. Yesus menyelamatkan nama yang buruk dari sebuah pasangan hidup yang baru ini, saudara. Tanpa diketahui oleh pasangan ini, tanpa diketahui oleh pemimpin pestanya, saudara. Yesus melakukan mukjizat di Kana ini, saudara kasih Tuhan, tidak ada satupun yang tahu kapan prosesnya air diubahkan menjadi anggur. Apakah ketika dicentongnya ke dalam tempayan, apakah ketika tempayan dibawa ke dalam pesta kembali, air ini berubah jadi anggur? Apakah air berubah jadi anggur ketika dituangkan ke kepala pesta tersebut? Tidak ada yang tahu, saudara. Yang kedua, saudara, di sini kita belajar dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua, saudara. Kita lihat ayat yang kedua, saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita belajar mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengundang Yesus bukan ketika kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi, tapi mengundang Yesus di hal-hal yang terkecil, kita undang keberadaannya dia. Artinya bahwa hidup kita, rencana kita nggak bisa apa-apa tanpa ada keberadaannya Yesus, saudara. Apapun yang kita lakukan, kita undang dia, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, Yesus punya waktu sendiri. Ketika mereka kehabisan anggur, saudara, ibu Yesus menghampiri Yesus, saudara.
Tapi apa yang dikatakan Yesus, kita lihat ayatnya saudara kasih Tuhan, yang Yohanes 2. Kata Yesus kepadanya, ayatnya keempat saudara, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara. Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah daripadaku ibu. Perkataan Yesus ini, kata ibu di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata woman, bukannya mother, saudara. Artinya Yesus memanggil ibunya bukan ibunya sebagai ibu kandung, tapi sebagai woman, sebagai nyonya. Ini berbicara apa, saudara? Bahwa Yesus menempatkan dirinya bukan sekedar sebagai anaknya, tapi menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Mungkin dalam satu sisi ibunya mungkin kebablasan karena anaknya Tuhan, karena anaknya dilahirkan di luar normal dari hasil dari Roh Kudus, mungkin dia semena-mena ingin bahwa anaknya membantu dia. Tapi Tuhan punya porsi yang lain, punya kedudukan yang lain. Dia bukan sebagai anak, tapi sebagai Tuhan. Makanya dia menegaskan kepada ibunya pada saat itu, waktuku belum tiba, saudara, kasih Tuhan. Artinya Tuhan punya waktu dalam kehidupan kita. Tuhan nggak bisa diatur waktunya oleh kita. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menyelesaikan rencana dalam kehidupan kita. Kita boleh merencanakan hal-hal dalam kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan kapan kita akan mengalami kesuksesan, kapan kita akan mengalami proses, berapa lama proses yang harus kita lewati. Tuhan yang menentukan waktunya. Kita nggak bisa, saudara. Kita hanya bisa menjalankan, kita hanya bisa menerima proses dengan ucapan syukur. Kalau kita nggak bisa menerima proses dengan ucapan syukur, kita akan berlambat-lambat, kita akan habis waktu oleh proses yang memperlambat oleh keberadaan kita sendiri, oleh kelakuan kita sendiri. Nah, kita belajar bahwa Tuhan punya waktu, saudara. Kita nggak bisa memaksa Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan. Saat ini Tuhan lindungi saya. Saat ini Tuhan saya ingin sukses cepat. Tuhan nggak pernah mengajarkan kita untuk instan, menerima secara instan. Emang Tuhan dikatakan lambat, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin, saudara. Tuhan pasti punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Ketika dia menolong perkawinan di Kana, dia tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Maria menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, dia tidak berdebat. Karena engkau anakku, kenapa engkau tidak menuruti perintahku, ibunya, katanya, saudara. Tapi dia punya posisi yang lain. Akhirnya dia menghampiri para pelayannya. Apa yang dikatakan dia perlakukanlah, lakukan apa yang dia suruh. Akhirnya Yesus menyuruh para pelayan itu, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara. Ayat yang ke-6, saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, saudara. Ayat 6 dikatakan ada 6 tempayan, saudara. 6, angka di Alkitab, angka berbicara tentang manusia. Tempayan juga berbicara tentang manusia. Tempayan ini harus diisi air untuk bisa airnya dirubah menjadi anggur yang Yesus rencanakan, saudara. Kita adalah sebuah tempayan, saudara kasih Tuhan. Karena di dalam kitab yang sama, saudara, bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah air hidup. Air yang akan kuberi ketika engkau minumnya, engkau tidak akan haus lagi. Engkau akan menjadi mata air yang selalu memancar terus-menerus selama-lamanya, saudara. Artinya hidup kita terus diisi air, saudara. Seperti tempayan diisi air. Air yang baru. Supaya kita bisa memancar kehidupan. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang melihat dan orang merasakan ada kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau tempayan ini kosong, saudara. Kalau hidup kita kosong, nggak diisi air, saudara. Kita nggak akan bisa memberkati orang lain. Tuhan jelas, saudara. Tuhan menyuruh para pelayan tersebut. Pelayan tersebut hanya menurut saja firman Tuhan katakan. Dia mengambil tempat tersebut. Akhirnya kata Yesus, berikanlah kepada kepala pelayan pesta pada saat itu. Nah, kita lihat ketika pelayan kepala pesta ini, saudara kasih Tuhan,
Dia mencicipi anggur tersebut, air tersebut, dan air ini katanya inilah anggur yang baik, yang paling baik. Tidak ada pesta yang menyimpan anggur sampai akhirnya, saudara. Akhirnya tetap masih anggur yang baik. Nah, di sini dikatakan, saudara, bahwa Tuhan ketika dalam peristiwa ini, konteks ini, kita melihat peristiwa air mengubah jadi anggur adalah hal yang tersembunyi, saudara. Tuhan melakukan mukjizat ini adalah hal yang tersembunyi. Enggak ada seorang pun yang tahu, saudara. Pemilik pesta pun, kedua mempelai pun tidak tahu keberadaan anggur habis. Dia hanya menikmati pestanya sampai anggur sampai ada kembali. Dia tidak tahu ada sebuah masalah. Tapi dia menikmati pesta tersebut. Dan akhirnya Tuhan menyelesaikan masalah, saudara. Dalam kehidupan kita pun, saudara kasih Tuhan, kadang Tuhan tidak memperlihatkan proses-proses dalam kehidupan kita diberkati Tuhan, saudara. Hal-hal kecil, saudara. Kadang Tuhan memakai orang lain tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, saudara. Tuhan memakai sebuah keadaan tanpa kita perhatikan, tanpa kita sadari untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, saudara. Makanya kita jangan sulit untuk bersyukur, saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan pasti memberikan yang terbaik, saudara, tanpa kita sadari. Seperti perkawinan di Kana ini, saudara. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa di situ ada mukjizat tuh. Ada mukjizat yang tersembunyi, yaitu mengubah air jadi anggur. Kapan diubahnya? Tidak ada yang tahu. Alkitab tidak menulisnya. Kapan ketika air ini berubah jadi anggur. Tapi otomatis ketika kepala pesta ini mencicipinya, disitulah terjadi perubahan, disitu terjadi mukjizat, saudara. Dalam kehidupan pun kita menyadari, saudara, hal-hal yang kecil, saudara nyebrang dari sisi jalan ke sisi lain, saudara pergi dari kota A ke kota B atau kemanapun, saudara pergi ke tempat kerja, pulang sampai rumah dengan selamat, tanpa saudara menyadari pun Tuhan sebenarnya sudah melindungi saudara. Tuhan sudah memimpin saudara. Saudara bekerja dalam lingkungan pekerjaan, saudara dipimpin, dijagai oleh Tuhan. Bayangkan kalau semuanya itu Tuhan tidak serta dalam hidup kita. Kita akan jadi apa, saudara? Nah, artinya Tuhan tuh ada kalanya memberkati kita tanpa pengetahuan kita, saudara. Seperti perkawinan di Kana, saudara. Nah, hal berikutnya apa, saudara kasih Tuhan? Bahwa tanda yang Tuhan maksud itu adalah untuk memberikan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Yohanes ini, kisah perkawinan di Kana tidak disebutkan nama-nama tokoh selain Yesus, saudara. Kalau saudara perhatikan perikop yang lain, ada di situ ada Bartolomeus, disebut ada murid Yesus, Thomas atau siapa, saudara, disebutkan, saudara. Tapi ketika judul perikop ini perkawinan di Kana, hanya Yesus yang disebut. Hanya murid-muridnya yang Tuhan sebut, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Ibu Yesus pun disebut, tapi tidak disebut Maria ibu Yesus. Artinya kita belajar dari cerita di sini bahwa hanya Yesus yang ditonjolkan, bahwa Yesus yang diagungkan, saudara. Jadi tidak ada nama lain. Dalam kehidupan kita pun kita belajar jangan berharap kepada orang-orang yang beranggapan bahwa dari kita orang tersebut mungkin bisa menolong kita, bisa memberkati kita, mungkin lewat orang tersebut bisa memberi kita ini itu. Jangan harap, saudara. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia. Pandang terus kepada Tuhan, saudara. Kita belajar dari perikop ini, tidak ada nama lain yang disebut, hanya Yesus yang disebut, saudara. Nah, kita belajar, saudara, bahwa dalam setiap pelayanan, setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, Tuhan harus diundang, saudara, supaya ada berkat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membenahi setiap kehidupan kita, saudara. Apalagi setiap kita dalam situasi yang sekarang tidak menentu di tengah-tengah pandemi ini, kita nggak tahu pandemi kapan akan berakhir, saudara. Selama kita masih tetapkan protokol kesehatan, saudara, kita masih bisa menikmati kasih anugerah Tuhan. Kita nggak tahu tuh kapan ini akan berakhir, saudara. Tapi
kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita tidak akan pernah berakhir, saudara. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita masih terus berharap sama Tuhan, saudara. Ingat, perkawinan di Kana, Tuhan izinkan ada sebuah tanda. Kita ikuti tanda ini. Jangan kita besar-besarkan mujizatnya. Kita jangan besar-besarkan air menjadi anggurnya. Tapi kita melihat ada satu maksud yang tersembunyi yang Tuhan selamatkan dalam perkawinan di Kana, yaitu sebuah rumah tangga, saudara. Sebuah perkawinan, saudara. Dihindarkan dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, yang negatif terhadap sebuah pesta, sebuah saudara, sebuah rumah tangga, sebuah mempelai, kehidupan rumah tangga yang baru. Ketika kita berharap sama Tuhan, ketika hidup kita diisi dengan air hidup, yaitu firman Tuhan, kehidupan pribadi Yesus ada terus dalam hidup kita, kita menjadi seumpama mata air yang terus memancar, yang selalu memberkati orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita sadari, Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Tanpa kita berpikir bagaimana Tuhan menolong, setiap kalanya Tuhan pasti akan menolong kita, saudara. Tanpa kita sadari. Makanya jangan untuk sulit untuk bersyukur, jangan selalu untuk bersungut-sungut, berkeluh kesah, saudara. Tuhan sedetik apapun Dia akan menolong kita, walaupun tanpa kita memintanya, saudara. Ingat, perkawinan di Kana, kedua mempelai tidak pernah meminta kepada Yesus. Kepala pemimpin pesta tidak pernah meminta kepada Yesus. Tapi mereka menyadari dan mereka akhirnya menikmati pesta tersebut sampai selesai. Tidak ada kata-kata negatif dari orang luar. Yesus menyelamatkannya. Nah, kita pun ketika kita berharap, kita mengandalkan Tuhan, saudara, dan kehidupan kita, jadikanlah Yesus yang utama dalam hidup kita, saudara. Undang Dia terus dalam kehidupan kita. Jangan mengundang ketika saudara ingin mendengarkan firman Tuhan, jangan mengundang ketika saudara ingin ibadah, tapi undanglah setiap hari, saudara. Kau bangun pagi, undang Yesus, supaya Yesus jagain kau. Kau pergi bekerja, undang Yesus, saudara. Engkau pulang, undang Yesus, saudara. Biar Dia terus melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Dan Dia terus memberikan banyak tanda kepada kita, supaya kita mengikuti tanda dari Tuhan, apa maksud tujuan Tuhan untuk memberkati kita, saudara. Demikian firman Tuhan, tidak kasih panjang lebarkan, biarlah menjadi berkat buat kita semua, saudara. Ingat, kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat, walaupun kita di tengah posisi yang tidak memungkinkan, tapi kita punya satu pribadi yang bisa membuat kita terus berharap, yaitu Yesus sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sama-sama kita akan berdoa saling kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, kami berharap selalu kepada Engkau Tuhan. Kami menaruh tangan kami di dada kami Tuhan. Saat ini kami mengundang Engkau Tuhan. Ada kalanya kami bersungut-sungut, ada kalanya kami berkeluh kesah Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami tidak mau ada perkataan yang negatif keluar dari hati kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Ajak kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan sebagai pribadi yang terus menguatkan kami, memberikan kami semangat untuk terus menjadi air yang hidup, supaya hidup kami sebagai mata air yang memancar untuk memberkati orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesungguhnya Engkau sudah banyak memberkati kami, tidak terhitung berkat yang Engkau telah berikan buat kami, tapi kadang kami menghitung-hitung berkat daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya kami tetap dalam tangan-Mu, kami tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu mereka berada Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun situasi kondisi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah firman yang kami dengar yang singkat ini Tuhan, menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepada Engkau, bukan berharap kepada manusia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu. Saya akan membacakan Good News Gereja Kristen Navirision Minggu tanggal 18 April 2021. Temanya hari ini, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Oleh karena berbagai keterbatasan manusia, maka istilah terlambat sering dialami. Ungkapan terlambat dapat merupakan penyesalan atau keputusan karena meyakini bahwa tidak ada harapan. Bagi Allah tidak pernah ada istilah terlambat. Dia tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Sebab dia mengatur dan mengendalikan segala sesuatu, bahkan maut sekalipun. Kisah Lazarus adalah kisah Allah yang tidak pernah terlambat. Kedatangannya dibutuhkan segera ketika berita bahwa Lazarus sakit sampai kepadanya. Namun dengan sengaja ia tinggal di Betania 2 hari lamanya. Berita datang bahwa Lazarus sudah mati. Habislah harapan dari mereka yang mengasihinya. Itulah manusia yang menyadari bahwa semua sudah terlambat bagi Yesus. Peristiwa itu justru memberi pelajaran bahwa kalau manusia percaya, maka mereka akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana situasi hidupmu saat ini, saudaraku? Adakah sesuatu yang terlambat bagi dirimu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, atau sebutkan apa saja? Kisah Lazarus adalah kisah untuk dirimu. Kalau Allah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, maka pasti ada sesuatu pelajaran yang ingin diajarkannya kepadamu. Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Dia ingin mendidik setiap orang percaya untuk naik kelas. Allah tidak suka kepada iman yang jalan di tempat. Dia ingin memberikan suatu pengalaman baru bagi dirimu. Jangan pernah menjadi kecewa dan patah arang dengan Tuhan. Tetap bertekun dan bertahan adalah ujian bagi kita semua. Allah tetap hadir dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi. Dia ingin membuktikan bahwa dia sanggup mengendalikan apa saja. Akhir zaman adalah masa pengerikan, di mana Allah ingin menguji siapa sebenarnya yang mengasihi dia, sekedar dengan mulut atau dengan seluruh hatinya. Kadar ujian bagi setiap kita berbeda, karena setiap kita diuji sesuai dengan kesanggupan. Allah selalu menjanjikan jalan keluar. Semua orang terkejut dan tidak dapat mengucapkan apapun melihat kebangkitan Lazarus. Terlalu dahsyat. Kuasa maut tidak dapat membatasi Yesus untuk melakukan kebangkitan. Nantikanlah dan alamilah kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Allah setia pada janjinya. Selamat beribadah di hari Minggu yang indah ini. Saya akan membacakan yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat Ibu Giok atau Ibu Nur Betty pada tanggal 22 April. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun, Bu. Haleluya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Tangan-tangan kami terangkat kepada Engkau. Inilah kami, bahwa hidup kami tanpa Engkau tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami seluruhnya menyerahkan hidup kami, hati kami, jiwa kami kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu melihara kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kiranya pakai hamba-Mu untuk menyalurkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah dengan iman-Mu segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa yang selalu menyinari kita dengan kemuliaan-Nya dan berjalannya dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari supaya Engkau taat dan setia berjalan dengan firman-Nya. Terimalah berkat, kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan sukacita. Terimalah berkat dengan iman-Mu. Sama-sama yang percaya katakan amin. There
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.